Dari Pak Kadik Karsangguna, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para penyelenggara kegiatan ini, kemudian juga para narasumber, Bapak Ibu sekalian. Baik ya, saya mewakili mungkin dari Kementerian Sosial ya terkait dengan pembentukan koperasi desa, ya, koperasi desa yang tadi sudah disampaikan. Dan saya kira penjelasan tadi dari BRIN saya kira itu sudah sangat lengkap terkait dengan koperasi. Nah, ini Kementerian Sosial ini punya sasaran program itu untuk saat ini ke depan lah gitu, itu akan menitik beratkan pada pemberdayaan sosial gitu. Nah, pemberdayaan sosial ini otomatis ini akan terkait juga dengan pembentukan koperasi desa gitu. Karena memang pemberdayaan sosial kaitannya dengan bagaimana peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Nah, mungkin untuk lebih lanjut ya terkait dengan pemberdayaan sosial ini kami sampaikan bahwa Kementerian Sosial ini terutama menitik beratkan pada perlindungan sosial sepanjang hayat ya. Memang perlindungan sosial sepanjang hayat ini dari mulai lahir sampai dengan bahkan tutup usia kan seperti itu. Jadi ada program bantuan sosial di Kementerian Sosial itu namanya program keluarga harapan, bantuan program keluarga harapan. Nah, di sini ada beberapa komponen yang diberikan bantuan itu untuk komponen kesehatan ya, yang di dalamnya ada bantuan untuk ibu hamil, menyusui dan anak usia dini ya. Nah, kemudian ada komponen pendidikan ya, itu untuk mendukung anak usia sekolah SD, SMP, SMA itu kemudian bisa didorong terus sekolah. Nah, kemudian ada komponen kesejahteraan sosial. Nah, ini kaitannya dengan lansia dan disabilitas, terutama disabilitas berat. Nah, memang di sini tercermin bahwa memang bantuan yang di perlindungan sosial dari Kementerian Sosial itu sepanjang hayat, dari mulai di dalam kandungan sampai bahkan meninggal gitu. Nah, kemudian terkait dengan itu ada juga bantuan sembako ya, sembako. Nah, sembako ini untuk fakir miskin terutama keluarga rentan. Di situ juga ditekankan pada segmen keluarga yang betul-betul ada di usia 1, 2 ya, 1, 2, 3 lah gitu, seperti itu, yang jumlahnya cukup besar. Nah, untuk penerima bansos PKH tadi itu jumlahnya ada sekitar 10 juta targetnya ya, dan kemudian untuk yang sembako itu ada 18 juta sekian, seperti itu. Nah, ini juga beririsan, jadi penerima PKH itu juga penerima sembako. Nah, saya kira itu untuk menggambarkan bagaimana Kementerian Sosial melaksanakan program perlindungan sepanjang hayat. Nah, kemudian terkait dengan program ya, perlindungan sepanjang hayat ini ada penekanan untuk pemberdayaan sosial, gitu, pemberdayaan sosial. Nah, dan pemberdayaan sosial ini harapannya itu betul-betul menjadi solusi supaya penerima bantuan ini kemudian bisa lebih mandiri, gitu kan, lebih berdaya. Nah, basis yang kita tangani itu adalah yang lalu itu namanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Sekarang data tunggal sosial ekonomi nasional. Di sini ada target data yang harus kita tangani ya, dan kemudian masuk dalam desil 1, 2, 3. Nah, memang tetap ya Kementerian Sosial memberikan pertama untuk menangani kemiskinan itu melalui program perlindungan sosial. Tadi seperti saya sampaikan ada bantuan-bantuan, bahkan ada skema lain untuk misalnya YAPI itu ada pemberian santunan YAPI. Kemudian untuk lansia ada bantuan permakanan lansia dan disabilitas seperti itu. Nah, namun untuk segmen-segmen tertentu yang masih punya
potensi untuk diberdayakan ya, yang terutama usia 20 sampai 60 tahun ya, bahkan 65 itu masih ada beberapa lansia yang masih juga produktif seperti itu. Nah ini perlu diberikan perlakuan atau program untuk pemberdayaan sosial. Nah, program pemberdayaan sosial ini sendiri di Kementerian Sosial ada skemanya, itu ada untuk perorangan, itu namanya pahlawan ekonomi Nusantara ya, dan itu cukup banyak ya jumlahnya. Untuk tahun ini ada 10 ribuan yang menjadi sasaran. Nah, kemudian ada juga program pemberdayaan komunitas ya, berbasis desa gitu. Nah, ini sedang dimulai dirintis ya. Itu ada beberapa lokasi yang sudah menjadi lokasi percontohan dan kemudian akan dikembangkan, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu di desa, terutama desa yang miskin ekstrim, itu di 1.800-an desa gitu. Nah, ini menjadi gayung bersambut ya dengan pembentukan desa koperasi desa gitu, seperti koperasi desa. Walaupun memang sebenarnya koperasi itu sampai saat ini juga sebenarnya ada yang masih berkembang. Tapi dengan adanya program khusus koperasi desa Merah Putih ini menjadi harapan ya, harapan besar untuk masyarakat miskin di desa-desa, terutama desa miskin ekstrim itu untuk mendapatkan manfaat dari itu. Seperti itu. Nah, ada program namanya program graduasi ya, perlu juga kami sampaikan bahwa ibu sekalian yang didorong di Kementerian Sosial itu adalah untuk mengeluarkan penerima bansos ya, yang notabene selama ini mendapatkan bantuan, yang kemudian kita bina, kita dampingi, kita berikan skema bantuan tadi yang saya sampaikan melalui pena dan pemberdayaan komunitas ya, yang tadi namanya kubel yang sebelumnya gitu. Nah, ini sehingga ke depan ini kemudian bisa menjadi warga masyarakat yang berfungsi, berfungsi sosial dengan baik. Bahkan ke depannya bisa menjadi potensi sumber kesejahteraan sosial yang juga bisa membantu para penerima bansos ya, juga untuk bisa mandiri, gitu, seperti itu. Nah, dalam pemberdayaan sosial yang kita upayakan, ini ada skema program pemberdayaan sosial ekonomi PPSE. Ya. Ini sistemnya sudah dibangun ya, sebentar lagi kita akan launching. Ini adalah program pemberdayaan sosial bagi terutama memang prioritas yang kami tetapkan itu adalah penerima bansos tadi, yang penerima PKH maupun sembako ya. Karena itulah yang menjadi segmen yang kita tangani selama ini sebagai penerima bansos. Nah, para penerima PKH ya, penerima sembako yang punya potensi ini, yang didampingi oleh pendamping sosial, dalam hal ini ada pendamping PKH, ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Nah, ini kemudian nanti akan diberikan program pemberdayaan. Nah, program pemberdayaan terutama terkait dengan penguatan kapasitas individu maupun kelompok ya, kemudian penguatan habilitas, aset dan akses gitu. Nah, dari situ mereka mulai mendapatkan misalnya perubahan status atau kesejahteraannya. Ini akan ada graduasi pertama. Graduasi pertama ini di mana para penerima bansos ini kemudian akan lepas bansosnya dan kemudian hanya akan masih mendapatkan PBI gitu. PBI itu adalah penerima bantuan iuran yaitu untuk jaminan kesehatan. Nah, ini tetap diberikan. Nah, kemudian setelah itu yang dinyatakan graduasi pertama ini akan dikoneksikan dengan lintas sektor masyarakat termasuk badan usaha dan koperasi gitu dalam hal ini. Nah, ini kami kolaborasi dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ya, maupun BPTASKIN dalam hal ini itu untuk juga bisa mendampingi gitu. Dan kemudian sektor-sektor terkait seperti Kementerian Koperasi, kemudian UMKM dan lain sebagainya ya, termasuk perbankan
dan termasuk juga dunia usaha yang punya skema CSR gitu kan, sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, ini untuk bersama-sama gitu mengawal tadi yang graduasi pertama gitu. Nah kemudian dari graduasi pertama itu nanti ketika ada peningkatan dalam penguatan permodalan ya, kemudian penguatan pasar, kemudian juga bahkan sudah mandiri, maka ini disebut graduasi kedua gitu kan, graduasi kedua. Dan kemudian inilah yang nanti akan menjadi agen-agen perubahan yang juga akan membantu proses pengawalan pemberdayaan bagi penerima bansos tersebut. Nah kaitannya dengan koperasi ya. Koperasi ini kami berharap koperasi desa ini memainkan peran penting dalam penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat ya, terutama di daerah perdesaan gitu. Nah sebagai lembaga ekonomi yang berbasis pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan, tadi sudah disampaikan, koperasi desa itu dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesempatan kerja. Nah inilah yang menjadi kesempatan bagi para penerima bansos di desa-desa, terutama desa miskin ekstrim, nanti akan terkoneksi dengan aktivitas koperasi desa, kemudian bahkan menjadi anggota aktif gitu kan, produk-produknya, jasa-jasanya ya, atau misalnya aktivitas ekonominya ini bisa terkoneksi dengan koperasi desa gitu. Nah koperasi desa ini memiliki potensi besar ya untuk menjadi motor penggerak gitu kan ekonomi pemberdayaan masyarakat di pedesaan gitu, dengan dukungan dan tepat gitu kan, ini betul-betul nanti akan bisa menjadikan desa yang betul-betul mandiri ya secara ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan kemudian masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Nah ini mungkin yang kaitannya dengan pemberdayaan yang kami dorong di Kementerian Sosial. Mudah-mudahan itu betul-betul bisa berkolaborasi. Nah kemudian kami juga di tingkat desa ini kami memiliki pendamping ya, pendamping atau pilar-pilar sosial yang kami sampaikan. Ini akan menjadi perekat gitu atau menjadi mediator antara para penerima bansos yang tadi didampingi oleh para pendamping sosial, pendamping PKH, TKSK dan lain sebagainya. Kemudian nanti untuk berkolaborasi dengan koperasi. Gitu. Nah, pendamping ini untuk pendamping PKH saja itu jumlahnya kami memiliki sekitar 30 ribuan. Nah, kemudian ada TKSK sekitar 6 ribuan, gitu ya. 6.000 sampai 7 ribuan. Nah ini sangat potensial untuk mendampingi pemberdayaan tadi dan kemudian menjadi kolaborator, menjadi mediator untuk bagaimana para penerima bansos yang dalam pendampingan pemberdayaan ini kemudian dikaitkan dengan koperasi seperti itu. Karena memang salah satu target kinerja ya para pendamping ini itu adalah bagaimana mengantarkan para penerima bansos yang potensial ini kemudian bisa digraduasi dan kemudian menjadi usahawan-usahawan yang mandiri ya, atau bahkan mengakseskan dengan dunia kerja seperti itu. Nah total kalau digabung dengan pilar-pilar yang lain itu kami punya 120.000 sebenarnya pendamping sosial gitu kan, pilar-pilar sosial itu. Jadi situ ada pendamping PKH, kemudian ada Tagana ya, tenaga Taruna Siaga Bencana, ada pelopor perdamaian gitu, jumlahnya cukup banyak, ada 1.000 ya, Tagana 26.000, PKH 33.000, kemudian ada pendamping rehabilitasi sosial 1.900 sampai 2.000-an, kemudian ada TKSK 6 ribuan dan pekerja sosial masyarakat itu 51.000. Artinya untuk penggerak, untuk pendamping di lapangan ini sangat potensial kami bisa menyiapkan seperti itu. Saya kira itu dari Kementerian Sosial ya, tidak panjang lebar, saya kira ini menjadi bahan diskusi dan mudah-mudahan nanti ini betul-betul bisa segera terlaksana ya, pembentukan koperasi desa ini, dan ini betul-betul menjadi potensi untuk bersama-sama dalam pemberdayaan sosial ya, pemberdayaan masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.